Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Sudah hadir semua belum ya ini ya? Jangan lupa absensinya diisi. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group ya. Untuk kawan-kawannya yang masih belum masuk, tolong sambil diingatkan di WA Group. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Gunawan. Sama-sama. Suara Ibu gimana? Jelas atau tidak ini? Jelas, Bu. Jelas ya? Gambarnya jelas ya? Jelas. Oke. Untuk pelajaran kali ini, Ibu akan melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ini Ibu dibantu oleh observer dengan Ibu Mia Maulidina. Gimana? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Bu. Tetap semangat ya. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang materi apa? Sumber daya tambang. Sumber daya tambang, betul, good. Nah, untuk hari ini kita masih berada di KD yang sama, yaitu KD 3.2. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan peristiwa di Indonesia. Ya, oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi kelautan ini, nanti tujuannya mengidentifikasi sumber daya kelautan di Indonesia, mendiskusikan manfaat hasil sumber daya kelautan, menganalisis dampak aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem laut, menganalisis cara menjaga ekosistem laut, dan membuat peta potensi laut di Indonesia. Sebelum Bu In mulai pelajaran, kita main kuis dulu. Soalnya sumber daya yang terdapat di laut. Jawabannya D. Coba jawabannya. Terumbu karang. Yes. Terumbu karang. Siapa yang pilih D? Ulun, Bu. Oke, bentar, sip. Nah, untuk hari ini, kenapa sih kita harus belajar tentang laut? Untuk apa kompetensi ini? Supaya kita paham apa aja sih yang ada di laut, kemudian bagian apa potensinya. Oke, handout dan LKPD sudah Ibu share lewat WA Group, sudah tadi malam. Sudah dibaca belum handoutnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kita akan belajar mengenai sumber daya kelautan. Di sini, sebelum Bu In masuk ke materi, ada beberapa slide yang harus kalian perhatikan dulu. Sekarang, kalau kalian melihat gambar ini gambar apa ya? Menangkap ikan yang menggunakan bom. Cara melempar bom. Terus, yang ini, silakan dicatat Silakan. sendiri. Ingat-ingat apa yang terlintas. Harimau. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Iya, silakan. Jadi, Bu, Ya, dari pelemparan bom di laut tuh, Bu, bisa menghancurkan terumbu karang, Bu. iya betul. Dan merusak ekosistem laut, Bu. Menurut saya tidak hanya merusak terumbu karang tapi juga merusak potensi sumber daya laut itu, Bu. Iya, good, pinter sekali. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi sebaran dan pengelolaan sumber daya kelautan. Apa sih sumber daya alam laut itu? Sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Ya, ada apa? Potensi dari sumber daya laut itu? Garam, Garam. Terus, ombak, manfaat laut apa aja manfaatnya? Mana yang ada di tempat tinggal kita? Transportasi, Transportasi. Apa buktinya? Dari pelabuhan kapal, Apalagi yang dekat dengan kita. objek wisata. Laut perlu nggak kita jaga? perlu, Bu. Ini materi yang Ibu sampaikan ya. LKPD sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dicek kembali LKPD-nya. Oke, waktu untuk mengecek LKPD sudah selesai. Silakan nanti yang mau bertanya boleh tunjuk jari, sebut namanya. Setelah itu punya kesempatan untuk menunjuk kawannya yang lainnya.
pertanyaan yang pertama. Ulun, Bu. Oke. Saya Gunawan Siswantoro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Potensi laut yang dapat kita kembangkan atau kita manfaatkan yaitu dari segi ekosistemnya yang kita manfaatkan sebagai bahan pencarian. Boleh tunjuk kawannya Gunawan. Siapa yang kamu tunjuk untuk menambahkan jawaban? Novaria, Bu. Nova. Oke, silakan. Potensi sumber daya kelautan yang paling berpeluang besar bisa dikembangkan di daerah kita, terutama di Kumai, adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Karena saya lihat di sini masih jarang sekali orang yang ingin memanfaatkan hutan bakau tersebut. Karena Pulau Kalimantan adalah salah satu wilayah persebaran hutan mangrove. Yes, good, pintar sekali. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut pendapat kalian, bagaimana pemanfaatan laut di Indonesia? Bu, saya Bu. Oke, Abel, silakan. Menurut saya sudah cukup maksimal. Contohnya seseorang nelayan yang bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan di laut. Tunjuk kawanmu, Bel. Carmila, Bu. Carmila. Menurut saya Bu belum maksimal karena ketergantungan alat tekniknya Bu, misalnya kapalnya kurang ketersediaannya Bu. Kurang ketersediaannya. Mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Gini, Bu. Menurut Ibu, apakah pemerintah itu sengaja membiarkan potensi laut itu dan malah memanfaatkan potensi yang ada di darat, Bu? Karena malah orang-orang luar negeri yang ingin mengambil potensi laut daripada negara sendiri, Bu. Tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Terima kasih. Kalau tanggapan Ibu ya, kaitannya dengan ini. Sebetulnya yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya sudah ini tidak hanya mengambil dari daratan saja, sebetulnya lautan juga. Hanya saja mungkin karena begitu banyak kekayaan laut di Indonesia, itu yang menarik negara lain untuk ikut masuk ke sini. Salah satunya yaitu dengan cara illegal fishing. Contohnya misalkan, pemerintah sekarang sudah membentuk yang namanya tol laut. Ya, gimana Gunawan? Sudah puas dengan jawabannya? Puas, Bu. Lanjut ke nomor 3 ya. Ya, Bu. Oke. Mengapa menangkap ikan dengan pukat harimau dan menggunakan bahan peledak itu tidak diperbolehkan? Kenapa? Karena bisa merusak anak-anak ikan kayak gitu nah Bu. Otomatis. Ada lagi? Silakan. Saya Bu. Bu Supriyadi, Bu. Karena jika dilakukan terus-menerus, Bu, menggunakan bahan peledak bisa menghancurkan terumbu karang dan lebih bahayanya lagi, Bu, merusak habitat di laut, Bu. Sepakat nggak dengan ini? Bahwa pukat harimau dan bom peledak itu nggak boleh? Sepakat, Bu. Sip, pintar. Berarti nanti kalau ada yang jadi pengusaha ikan, jangan ngambil ikan pakai bom, apalagi pakai pukat harimau. Ya, Bu. Oke. Siap. Oke. Sekarang lanjut nomor 4. Oke. Iya, silakan Sela. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kegiatan pencurian ikan yang berada di wilayah perairan Indonesia? Memberikan sanksi pada pihak terkait karena akibat pencurian ikan tersebut Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu apa lagi? Memperkuat penjagaan di perairan Indonesia. Yes, itu. Gue lanjut ke berikutnya. Gue mau mengecek dulu. Sumber daya laut itu apa? Ya, Novaria. Sumber daya laut adalah sumber daya yang berasal dari laut. Yes, alhamdulillah. Sudah paham ya dengan apa yang kita pelajari hari ini ya? Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya? Oke, untuk hari ini diskusi sudah selesai. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, silakan. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari adalah bahwa banyak potensi sumber daya laut Indonesia, salah satunya hutan mangrove atau hutan bakau. Dan manfaat laut juga banyak, salah satunya sebagai media transportasi. Oke, sekarang kita refleksi. Refleksi pada pelajaran hari ini sungguh menyenangkan, enjoy, dan juga materi yang kita pelajari pada hari ini sungguh mudah untuk dipahami. Jangan lupa nanti silakan dikerjakan soal yang Ibu kirim linknya di grup WA ya. Nanti Ibu kasih waktu 1 jam setelah kita selesai dari kegiatan Zoom meeting ini, nanti segera dikerjakan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum ditutup, Ibu mau pantun dulu kaitannya dengan pembelajaran besok. Jalan-jalan ke Banjarbaru. Tidak lupa membeli batu permata. Cakep. Ganti materi baru, kita belajar tentang pariwisata. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tapi tolong nanti jangan leave dulu karena ada beberapa hal yang perlu Ibu tanyakan atau Ibu sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan PTK di pelajaran hari ini. Oke, materi kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian anak-anak hebat. Amin. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat kepada kita. Amin. Berdoa, dipersilahkan. Sudah selesai. Sampai di sini pembelajaran kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.